Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Pak Muji pada pembelajaran hari ini, dan kabar gembira bahwa hari ini Pak Muji tidak sendiri. Pak Muji ditemani oleh Ibu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Dan siapa lagi? Ibu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti kami bertiga akan bergantian menemani soleh-soleha pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Namun sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang manfaat hewan, teman-teman sekalian, anak-anak soleh yang dirahmati Allah, saksikanlah video tayangan berikut ini. Simak dan perhatikan dengan baik. Ada petani yang memiliki banyak sekali keledai. Suatu ketika salah satu keledai terjatuh ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Keledai itu merasa ketakutan, menangis dan berteriak selama berjam-jam. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Akhirnya datanglah si petani pemilik keledai. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si petani mengambil sekop dan berniat menutup sumur dengan menimbunnya dengan tanah. Karena petani berpikir keledai itu tak mungkin bisa diselamatkan, karena sumur itu sangat dalam dan gelap dan sempit. Maka ia memutuskan untuk menimbun dan menutup sumur tersebut karena berbahaya. Jadi tak berguna ia menolong si keledai karena tak mungkin bisa ditolong. Ketika tanah mulai dimasukkan ke dalam sumur, keledai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berteriak dan menangis histeris penuh dengan ketakutan. Bukan hanya tanah yang dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kotoran keledai dan timbunan sampah pun dimasukkan. Sang keledai merasa keadaannya itu sangat menyakitkan karena harus mati tertimbun sampah dan kotorannya sendiri. Namun tanpa disadarinya, di balik penderitaannya itu, sang keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan di luar kesadarannya. Walaupun punggung dan kepalanya terus ditimpa bersekop-sekop tanah, kotoran dan sampah, ia selalu mengguncang-guncangkan badannya agar apapun yang menimpa tubuhnya turun ke bawah. Lalu ia menaiki tanah itu, sementara si petani terus menimbun sumur itu. Setelah melihat cahaya yang terang di dalam lubang sumur, akhirnya sang keledai menyadari bahwa tumpukan tanah, kotoran dan sampah yang menimpanya itu akan menyelamatkannya. Dengan kondisi letih, lemas dan berdarah-darah, ia sekuat tenaga melanjutkan perjuangan hidupnya. Segera saja si petani lututnya gemetar dan menjatuhkan diri karena takjub dan terpesona ketika si keledai berhasil meloncati tepi sumur dan menikmati hijaunya rumput di alam bebas. Nah, sobat. Baik, soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kita bersama-sama menyaksikan tayangan video atau cerita tentang seekor keledai dan petani, Pak Muji punya pertanyaan buat soleh-soleha semua. Perhatikan, pertanyaannya adalah: 1. Siapakah
tokoh dalam cerita tersebut. 2. Bagaimana karakter masing-masing pada tokoh tersebut. Dan apakah amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Untuk dapat menjawab soal-soal dan pertanyaan yang Pak Muji berikan tadi, soleh-soleha semua harus mengetahui dan memahami tentang unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada dalam cerita, yakni tokoh, karakter, dan amanat. Untuk itu, perhatikan baik-baik, Pak Muji akan jelaskan satu persatu tentang unsur-unsur atau bagian yang ada di dalam cerita. Yang pertama, yang dimaksud dengan tokoh adalah seorang pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Yang dimaksud dengan seorang pelaku adalah bisa siapa saja, baik manusia, hewan, ataupun benda yang ada di dalam sebuah cerita tersebut yang menjadi pemerannya atau pelaku dalam cerita tersebut. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan karakter adalah karakter adalah sifat yang mempengaruhi perilaku seseorang, baik ucapan ataupun perbuatannya. Seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat siddiq, yakni orang yang dapat dipercaya atau orang yang senantiasa jujur dalam setiap perkataannya. Ada lagi seperti contoh sifat seorang anak yang ceria atau pendiam, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan amanat adalah, perhatikan, amanat adalah pesan atau nasihat yang bisa diambil dalam cerita tersebut. Bagaimana? Sudah memahami tentang unsur-unsur cerita? Kalau sudah memahami, silakan teman-teman bisa menjawab soal atau pertanyaan yang Pak Muji berikan tadi di awal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi memahami tentang unsur-unsur atau bagian-bagian dalam cerita, maka pembelajaran selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Silakan kepada Bu Nurul untuk menyampaikan pembelajarannya. Oke, soleh-soleha, kita lanjut pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mempunyai satu cerita, yaitu cerita Pak Salman mempunyai kandang keledai atau peternakan keledai. Nah, peternakan keledai Pak Salman terdapat, kita hitung bersama ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada berapa kandang keledai Pak Salman? Hebat, ada 5 ya. Oke, selanjutnya setiap kandang berisi, hebat sekali, terdapat 4 keledai ya. Setiap kandang berisi 4 keledai. Oke, soleh-soleh, kita bantu Pak Salman untuk menjumlahkan keseluruhan hewan ternak Pak Salman, yaitu hewan keledai ya. Kita bantu dengan konsep perkalian ya. Kita tulis yang pertama, ada berapa tadi kandangnya? Benar sekali ya, lama bilangannya bisa ditulis dengan 5 dikali 4, hasilnya berapa? Hebat sekali, hasilnya adalah 20. Oke ya, luar biasa, benar. Dan untuk konsep perkalian ini terdapat juga sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Oke, silakan perhatikan di samping ibu ini ya, adalah sifat komutatif. Ya, oke, dari sifat komutatif
ternyata bisa juga ya masuk dalam perkalian. Sifat komutatif bisa diterapkan dalam perkalian ya. Kita tukar tempat ya, kita tukar tempat. Contohnya tadi kan 5 dikali 4 hasilnya 20. Kalau kita tukar tempat 4 dikali 5 hasilnya, benar sekali, hebat, hasilnya tetap 20. Luar biasa ya. Itu adalah sifat komutatif, pertukaran tempat. Oke. Jadi berapa hasil keseluruhan hewan keledai yang dimiliki Pak Salman? Hebat sekali, 20 hewan keledai yang dimiliki Pak Salman. Oke, soleh-soleha, demikian pembelajaran hari ini dengan Bu Nurul. Ibu kembalikan kepada Pak Muji. Silakan Pak Muji. Terima kasih Bu Nurul yang telah menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah, kita lanjut saja kepada pembelajaran berikutnya oleh Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah kita saksikan pembelajaran dari Pak Muji dan Bu Nurul. Terima kasih untuk Pak Muji dan Bu Nurul. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya tentang manfaat hewan peliharaan. Siap-siap ya anak-anak soli dan solihah. Berbicara tentang manfaat hewan peliharaan, mari kita bahas satu persatu manfaat-manfaat tersebut. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Dari hewan peliharaan tersebut kita dapat mengambil daging, susu, dan telurnya. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan sandang, yaitu dapat digunakan untuk membuat pakaian. Biasa digunakan untuk membuat jaket kulit atau sweater dari kulit domba atau kulit hewan yang lainnya. Manfaat yang berikutnya adalah manfaat ketiga, yaitu manfaat yang ketiga adalah manfaat digunakan untuk obat-obatan. Contohnya adalah susu kambing. Susu kambing dapat digunakan untuk penyakit asma ataupun flek paru-paru. Manfaat yang keempat adalah digunakan tenaganya. Seperti yang kita tahu bahwa kerbau dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, dan ada kuda yang bermanfaat untuk menarik kendaraan, tentunya memanfaatkan tenaga kuda tersebut. Manfaat yang kelima adalah dari kotorannya. Ternyata kotoran dari hewan peliharaan pun sangat bermanfaat, yaitu untuk pupuk pada tanaman. Selain dari 5 manfaat yang telah kita bahas bersama-sama, ternyata masih ada lagi manfaat dari hewan peliharaan, terlebih bagi si pemiliknya. Yang pertama adalah mengajarkan kita tentang rasa tanggung jawab dan berkasih sayang. Bagaimana kita dituntut untuk bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dari hewan-hewan tersebut, makannya, minumnya, dan lain sebagainya. Tentunya semua itu kita lakukan dengan rasa kasih sayang agar hewan tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah ternyata manfaat dari memelihara hewan, yaitu mengurangi stres atau kejenuhan yang ada dalam diri kita, di mana kita bisa bermain atau melaksanakan dan memberikan mereka makan, minum, ataupun memandikan mereka adalah salah satu aktivitas lain untuk mencegah kejenuhan ketika datang melanda. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak soli dan solihah dapat memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan.
Dan semoga kita semua dapat mempraktekkan atau mengamalkan ilmu yang telah kita bahas bersama-sama. Terlebih kepada teman-teman yang memiliki hewan peliharaan. Terima kasih banyak. Ibu kembalikan kepada Pak Muji. Silakan Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga soleh-solehah bisa memahami setiap pembelajaran yang telah disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.